Bapak, Ibu-ibu sekalian. Baiklah, untuk menyikat waktu, pelatihan media thinking ini tentunya bisa ditautkan nanti ditautkan dengan video, dengan gambar, dengan audio, dengan link YouTube dan lain sebagainya yang saya sendiri ikut turut memperhatikan terus ini sejauh mana kita bisa mempelajarinya, mengikuti pelatihan ini. Untuk menyingkat waktu, saya kira saya tutup speech sambutan saya hari ini. Selamat berwebinar. Saya pesan kepada Ibu Fetty, lanjutkan kolaborasi antara Universitas Telkom dengan Universitas Dharma Persada, Fakultas Bahasa dan Budaya. Siap, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dia atas sambutannya dan menerima kami ya Bu ya untuk terus berkolaborasi di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Bu Dia. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kelompok Keahlian Strategic Human Capital, Economics, dan Entrepreneurship, Ibu Dr. Ditya Dudija, yang juga akan mewakili selaku perwakilan dari Universitas Telkom. Kami persilakan Ibu Nidia. Ya, baik. Terima kasih Bu Fetty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Yang terhormat Ibu Diah Madumbrati selaku Dekan Fakultas Budaya dan Bahasa Unsada. Kemudian yang terhormat Prof. Albertin, salam kenal Prof. Baru kali ini ya Prof ya kita bertemu. Kemudian yang terhormat juga Ibu Alia selaku Kaprodi D3 Bahasa. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kegiatan pelatihan kompetensi mengajar dosen melalui aplikasi Tingling yang kami lakukan. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini memang menjadi bagian dari Tridharma ya Bapak Ibu, karena kita juga sama-sama sebagai seorang dosen, kita memiliki kewajiban selain meneliti, mengajar, kita juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat. Dan kegiatan pengabdian masyarakat ini rutin kami adakan setiap semester. Mudah-mudahan ini hanya menjadi awalan ya Bapak Ibu ya, untuk nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Perlu diketahui juga kami berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University, karena di Telkom University kami terdiri dari 7 fakultas dan kurang lebih sekitar 43 prodi dan 32 kelompok keahlian. Di Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri kami memiliki 3 kelompok keahlian. Ada kelompok keahlian strategik, human capital, entrepreneurship, dan ekonomi. Kemudian kelompok keahlian ICT based management yang bidangnya ada ICT, marketing, dan juga operation. Kemudian ada kelompok keahlian finance and accounting, dan kami di sini bertiga berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi mungkin nanti dari kegiatan ini kita bisa mengadakan kegiatan lainnya ya, mungkin terkait sharing materi-materi lain yang nanti bisa meningkatkan kompetensi, baik itu mengajar, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, ataupun mungkin kolaborasi penelitian antara Telkom University dan juga Fakultas Bapak Ibu. Mungkin itu dulu sebelum kita masuk ke materi, karena kita ada agenda foto bersama dulu ya Bu Fetty ya, sebelum nanti masuk ke materi saya. Ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nidia atas sambutannya. Bapak Ibu semuanya, kami mohon untuk dapat membuka videonya karena kita akan melakukan foto bersama sebelum, mumpung mukanya masih cantik-cantik dan cakep-cakep ya. Biasanya kalau di akhir setelah materi pusing. Jadi kita akan mengabadikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami mohon Bapak dan Ibu dapat bekerja sama untuk membuka videonya sehingga nanti bisa sebagai bukti kehadiran juga ya. Dan nanti kegiatan ini pun akan kami berikan ya kepada Bu Alia untuk bisa juga dibikinkan sebagai laporan ya Bu ya, nanti bahwa memang sudah melaksanakan kegiatan kolaborasi kerjasama begitu ya di bidang Abdimas. Mangga Bapak Ibu kami tunggu.
Oke, silakan Bapak Ibu. Biar bagus gitu fotonya ada. Ya mohon izin ya Bu Dia ya, saya menunggu yang teman-teman untuk membuka videonya. Oke. Bu Eka belum kelihatan. Kemana tuh tadi? Biar bagus nanti di laporannya. Oke. Baik, saya akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, sebentar Bapak Ibu. Saya akan ambil 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut ke sesi materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nidia Dudija berkaitan dengan game-based learning ya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV beliau. Ibu Dr. Nidia Dudija, sarjana psikologi MA. Beliau lahir di Semarang 25 April 1985. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gajah Mada, ya, baik program semuanya ya Bu Nidia ya, S1 sampai S3 ya. Kemudian beliau mengajar mata kuliah perilaku organisasi, metodologi penelitian, manajemen sumber daya manusia, leadership, dan juga manajemen talenta. Bu Nidia ini juga sangat aktif dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan perilaku organisasi maupun MSDM. Selain itu juga beliau juga aktif dalam kegiatan Abdimas dan juga menulis buku. Baik, Ibu Nidia, saya pikir cukup perkenalan Ibu. Saya persilakan Ibu untuk menyampaikan materi pertama ini. Saya persilakan Ibu Nidia. Iya, terima kasih Bu Fetty. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya ya. Saya sebenarnya ini hanya pengantar ya Bapak Ibu ya, menghantarkan Pak Adi gitu ya untuk materinya yang nanti kita akan melakukan praktek tingling gitu ya. Tingling itu merupakan sebuah aplikasi ya di dalam salah satu metode pembelajaran karena kita sadari 2 tahun ini kita benar-benar pusing gitu ya Bapak Ibu ya, kelihatannya kayak nggak ada kerjaan tapi ternyata banyak kerjaan gitu ya, kelihatannya kita kayak diem di rumah gitu ya, duduk gitu di balik meja gitu, tapi ternyata overload-nya itu jauh lebih besar gitu, karena kita harus beradaptasi bukan hanya pada metode konten gitu ya, materi kita, tapi juga dengan teknologi yang nanti bisa menghantarkan materi kita ke peserta didik gitu ya. Jadi gimana caranya apa yang bisa kita pahami itu dipahami sama gitu dengan peserta didik ya, karena kita memiliki tanggung jawab sebagai pendidik. Nah, game based learning ini merupakan sebuah metode ya yang cukup menarik yang nanti mudah-mudahan melalui pelatihan tingling kita bisa sama-sama mencoba mengaplikasikan ya di dalam metode pembelajaran Bapak Ibu mungkin minggu depan gitu ya, atau mungkin di semester depan Bapak Ibu sudah mulai mau semangat gitu ya untuk kita bersama-sama mempraktekkan dan nanti bisa membuat mahasiswa menjadi lebih engage dengan kita sebagai dosen gitu ya, karena memang dalam pembelajaran online aspek afeksi ataupun ikatan emosi ya antara mahasiswa dan juga dosen itu sangat minim ya, kayak kita nggak bisa menjangkau dan kita tidak bisa kontrol perilaku apa yang sedang mereka lakukan gitu ya ketika mereka sedang ada di kelas kita. Baik, Bapak Ibu, pertama kalau kita bicara tentang learning ya, kalau kita bicara tentang learning itu adalah perubahan perilaku ya dan relatif permanen. Ya, jadi kalau kita bicara belajar berarti ada perilaku yang berubah dan itu permanen berdasarkan pengalaman. Ya, kita belajar jalan ya, belajar jalan dari kecil, kemudian karena udah kelamaan rebahan gitu ya, kita jadi lupa cara jalan kan enggak ya. Jadi kalau kita bicara learning itu berarti ada perubahan perilaku yang relatif permanen berasal dari pengalaman. Ya, jadi kalau misalnya kita ujian gitu, mahasiswa ujian, kemudian mereka bilang, kok nilai saya dapatnya C ya Bu?
padahal saya udah belajar gitu ya. Mungkin metode yang digunakan gitu ya, atau mungkin cara menyerap informasinya ya itu tidak berdampak kepada perubahan perilaku yang permanen. Jadi lupa gitu ya. Jadi dia perlu melakukan recall memori dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang learning itu berarti ada perubahan perilaku dan itu relatif permanen yang itu diperoleh dari hasil pengalaman atau proses belajar yang pernah dilalui sebelumnya. Nah, ini kendala pembelajaran daring ya, Bapak Ibu. Ini dirasakan bukan hanya oleh dosen ya, tapi oleh semua para pendidik, mulai dari para dosen S2, S3 itu mengalami hal yang sama gitu terkait kendala-kendala pembelajaran daring. Mulai dari susah sinyal ya, bukan hanya sinyal mahasiswanya aja, tapi terkadang sinyal dosennya gitu ya, itu juga sering bermasalah. Saya juga terkadang waktu ngajar mahasiswanya lancar, saya yang bermasalah. Atau sebaliknya, saya lancar, mahasiswanya bermasalah gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu kendala juga yang kadang susah gitu kita solusikan karena mungkin kita berada di daerah yang memang sangat susah gitu ya dengan sinyal. Kemudian media pembelajaran dosen monoton ya. Kalau di kelas ya, di kelas kita ada face to face ya, media pembelajaran, media komunikasi terbaik itu kan face to face ya Bapak Ibu, karena kita bisa melihat gestur, kita bisa melihat sikap gitu ya, kita bisa melihat perilaku gitu ya, kemudian ada ikatan afeksi juga di situ gitu ya. Nah, sementara kalau di daring gitu ya, kita hanya melihat sebatas muka sampai leher gitu, yang kita tidak tahu apa yang dikerjakan di situ ya. Kemudian juga dengan metode belajar yang bisa jadi hanya satu arah gitu ya. Jadi dosen terus yang menjelaskan ya tanpa ada partisipasi dari mahasiswa, otomatis mahasiswa bisa menjadi jenuh dan bosan gitu ya. Padahal kita sudah mempersiapkan slide 20-30 slide gitu, tapi ternyata mahasiswa tidak satupun menyerap informasi yang kita berikan ya, karena dianggap media pembelajaran dosen itu monoton yang menyebabkan mahasiswa jenuh dan bosan. Kemudian pembelajaran dominan, belum interaktif ya. Ya gimana gitu ya. Kita sudah berusaha untuk berinteraksi tapi mahasiswa nggak ada yang mau berinteraksi. Ya, semuanya off cam gitu ya, atau mungkin tadi susah sinyal gitu ya, keluar masuk putus-putus dan lain sebagainya. Ya, itu yang akhirnya menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran daring. Kemudian karakter perilaku siswa susah dipantau ya, ini benar sekali gitu. Karena tadi yang kita lihat itu hanya wajah saja gitu ya. Kita nggak tahu ternyata yang dia kerjakan dia sambil mungkin masak gitu ya, bantuin orang tuanya gitu ya. Kadang kita fokus belajar aja itu informasi susah masuk. Apalagi kita sambil dengan kegiatan motorik yang lain gitu ya. Pasti itu akan susah gitu. Jadi karakter atau perilaku siswa itu susah dipantau. Atau mungkin ada juga yang ada double gadget ya, tapi yang satu dengerin dosennya, yang satu drama Korea gitu ya. Gimana kita bisa melihat gitu kalau ternyata ada 2 gadget di sampingnya. Bahkan waktu mahasiswa kuliah kadang ya, fisik onsite, itu kita juga terkadang kan tidak bisa melihat sampai ke bangku belakang, kalau ternyata ada mahasiswa yang diam-diam buka-buka WA gitu ya, atau mungkin terlihat buka laptop, tapi ternyata laptopnya itu isinya YouTube gitu dan lain sebagainya ya. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala. Kemudian karena pembelajaran daring ya, metode pembelajaran itu tidak hanya daring sinkronus ya, tapi juga bisa asinkronus ya, dan beberapa pasti memanfaatkan asinkronus ya dengan memberikan tugas atau forum diskusi melalui WA atau mungkin melalui media LMS ya, atau mengirimkan tugas melalui email dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa diminta gitu ya untuk mereka belajar mandiri karena memang sebenarnya mereka pembelajar mandiri, tapi susah untuk dipantau. Ya, jadi pembelajaran cenderung memberikan tugas-tugas online. Kemudian tugas yang diberikan kepada siswa itu juga cenderung menumpuk ya. Itu juga menjadi kendala buat kita sebagai seorang pengajar karena kita juga cukup banyak ya, karena kita satu orang dosen mengajar mungkin berapa 2-3 kelas sampai dengan 4 kelas gitu ya. Kemudian setiap pertemuan kita berikan tugas gitu ya, yang itu proses pemeriksaan tugas yang nanti pada akhirnya juga
bisa menumpuk. Nah, kemudian tidak terlaksana praktikum ya bagi beberapa prodi ataupun fakultas yang memang ada kegiatan praktikum, ini menjadi salah satu kendala ya, karena ketika pembelajaran daring kemarin di masa pandemi ya, semua baik dosen maupun siswa itu semuanya berada di rumah gitu. Jadi tidak bisa berada di dalam lab gitu. Jadi proses untuk outing, praktikum itu juga menjadi salah satu kendala. Nah, kalau kita lihat generasi milenial ya, Bapak Ibu, generasi milenial itu sangat dekat dengan media ya, sangat dekat dengan teknologi ya, sangat dekat sekali dengan teknologi karena mereka memang lahir gitu ya, lahir, tumbuh, besar gitu ya di era teknologi, jadi native teknologi. Nah, kalau kita lihat di sini hasil survei di Januari 2021 ternyata yang dihabiskan oleh rata-rata orang itu hampir 9 jam ya untuk penggunaan internet ya. Kalau kita lihat satu hari itu ada 24 jam ya, tidur kurang lebih berapa? Kira-kira 5 sampai 8 jam mungkin ya. Kemudian kegiatan lain-lain itu 9 jamnya sebagian besar dihabiskan untuk berinteraksi dengan internet. Ya, kemudian untuk apa di dalam internet? Macam-macam kegiatannya. Ada yang streaming, ada yang main sosial media, kemudian ada yang membaca, ya, kemudian ada yang mendengarkan musik, ya, podcast, ya, dan tidak jarang juga yang banyak sekali sekarang di usia-usia 18 tahun ke atas ya, atau mungkin bahkan usia-usia sekolah dasar itu yang menghabiskan waktunya untuk bermain game online ya, atau video game dan lain sebagainya. Ya kurang lebih 1 jam 16 menit. Nah, kalau kita lihat di sini hasil survei video game ya di Indonesia di Januari 2021. Ternyata rata-rata orang di usia 18 tahun ke atas ya dengan jumlah responden 500% itu menghabiskan setidaknya 80 sekian persen itu menghabiskan 1 sampai lebih dari 20 jam ya, hanya 11% yang kurang dari 1 jam ya, tapi ternyata 80 sekian persennya itu menghabiskan waktu 1 sampai lebih dari 20 jam untuk bermain game ya, jadi luar biasa sekali. Jadi ternyata game itu sangat dekat dengan mereka dan sangat familiar gitu ya. Jadi mungkin kalau kita menggabungkan metode pembelajaran gitu ya dengan bermain, itu pasti akan jauh lebih terserap ya, karena mereka dekat sekali dengan teknologi ya, dan itu akan lebih mudah diterima oleh mereka daripada metode pembelajaran yang monoton dan didominasi oleh dosen. Nah, apa sebenarnya pengertian dari game based learning? Jadi game based learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang dirancang untuk membantu dalam proses pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau dalam teori dasarnya game based learning ini bukan hanya permainan yang menggunakan teknologi gitu ya, tapi permainan tradisional itu juga masuk dalam game based learning ya. Makanya di pendidikan anak usia dini untuk gimana caranya agar anak secara nyata, nah biasanya guru-guru TK itu menggunakan game based learning ya, jadi main gimana menirukan suara harimau gitu ya, atau bentuk harimau itu seperti apa ya, itu menggunakan permainan-permainan karena itu lebih real, lebih nyata gitu ya, dan lebih bisa diingat ya, karena proses belajar tadi yang kita tujuan dari belajar itu kan perubahan perilaku yang relatif menetap yang berdasarkan dengan pengalaman ya, jadi gimana caranya kita berusaha agar perilaku siswa ini bisa berubah dan menetap ya. Jadi kita menggunakan salah satu metodenya misalnya dengan permainan, karena tadi dari hasil survei juga kalau menggunakan teknologi itu cukup dekat ya dengan generasi milenial. Kemudian bermain itu bisa meningkatkan motivasi intrinsik ya, karena kita akan berusaha untuk mengejar poin gitu ya, kita akan berusaha kompetisi, karena dalam metode game based learning ini juga memasukkan unsur kompetisi dan kerjasama ketika kita menyelesaikan kasus pada setiap tahapan soal yang dikerjakan. Ya, jadi cukup banyak ya Bapak Ibu metode dalam game based learning yang menggunakan aplikasi teknologi. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Kahoot gitu ya, Kahoot, Quiz,
maker gitu ya. Nanti juga salah satunya ada tingling, itu juga menjadi salah satu bagian dalam game based learning. Nah, kemudian dengan menggunakan game based learning, kita bisa memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam proses belajar. Ya, kalau kita pernah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada orang yang cepat menyerap kalau belajarnya itu auditori gitu ya, atau ada yang lebih menyerap kalau visual, kalau kinestetik, motorik gitu. Nah, dengan menggunakan game based learning, kita memberikan stimulus pada 3 unsur penting ini. Jadi secara emosional, secara intelektual, dan juga secara psikisnya bisa berkontribusi untuk memberikan perubahan perilaku pada siswa. Ya, jadi kenapa kalau tidak ada perubahan, kenapa metode pembelajaran daring ini sangat sulit dilakukan gitu ya? Ya karena tadi tidak ada chemistry, afeksi gitu ya, secara emosi. Jadi mungkin hanya secara intelektual saja gitu ya. Jadi ya otomatis mungkin tidak menetap informasi itu berada di memori. Nah, ini alasan kenapa kita menggunakan game based learning ya. Game based learning ini bisa mensimulasikan ya, bisa mensimulasikan, kemudian bisa menunjukkan sesuatu yang lebih nyata gitu ya, antara sesuatu yang belum jelas gitu menjadi sesuatu yang lebih konkret ya, antara sesuatu yang mungkin belum jelas, karena pendidikan itu kalau dalam HRM ya, Human Resource Management, itu bagian dari development ya. Jadi proses pengembangan yang itu akan mereka pakai di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau kita jelaskan sekarang masa akan datang seperti ini gitu, mereka kadang nggak nyampe gitu urgensi sebuah teori untuk menganalisis suatu masalah gitu. Karena mereka belum berada di posisi tersebut. Teori tersebut akan mereka gunakan ketika mereka sudah bekerja pada posisi tersebut. Nah, dengan menggunakan game gitu ya, role play, kasus, kuis dan lain sebagainya, ini bisa menjembatani hal-hal yang tadi masih bersifat abstrak. Kemudian informasi akan jauh lebih melekat ya, informasi akan jauh lebih melekat karena tadi ada motivasi intrinsik ya, kemudian juga ada kompetisi ya, ada kerjasama juga yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, antar siswa itu saling berkoneksi ya, siswa, dosen, materi, mereka saling engage gitu di dalam kegiatan tersebut. Berpikir kritis ya, karena dalam permainan juga diharapkan siswa itu bisa berpikir secara logis, kemudian mampu mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mengajak siswa melalui permainan, kita bisa mengajak para siswa itu lebih menyukai pelajaran, gitu ya. Jadi gimana sih caranya agar siswa itu lebih menyukai pelajaran matematika gitu ya? Mungkin ya ada prakteknya gitu. Jadi bukan hanya tulisan hitung-hitungan di papan tulis gitu ya, tapi ada praktek ya dan lain sebagainya. Nah, ada keterikatan di situ, ada engage antara materi, antara siswa, kemudian antara pendidik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam neuroscience ya Bapak Ibu, jadi dalam neuroscience itu cukup banyak fokus ya. Neuroscience itu mengatakan otak itu adalah brain itu adalah segalanya dalam kehidupan gitu ya. Karena otak itulah yang akan mengatur semua hal, baik itu emosi ya, kita menangis, kita sedih, kita senang, itu kan dari pikiran gitu ya, dari otak. Kemudian akan mengatur bagaimana cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, gerakan psikomotorik ya, behavior, perilaku dan lain sebagainya. Semuanya, makanya orang yang mengalami gangguan otak gitu ya, atau mungkin ada sakit ya terkait dengan otak, itu pasti akan berpengaruh terhadap aspek emosi, psikomotorik ya, kemudian juga perilakunya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat anak hiperaktif ya, ADHD gitu, itu pasti struktur atau susunannya juga agak berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini otak ini terdiri dari beberapa susunan ataupun beberapa unsur ya. Yang kita lihat ada otak kecil ya, kemudian ada lobus otak ya. Lobus otak ini bertanggung jawab pada pemecahan masalah, kemudian
ada sensasi, ya, ada tulisan tangan, ya, kemudian ada mengatur juga posisi tubuh, ya, dan lain sebagainya. Di sini juga ada korteks gitu ya, jadi berpikir, proses berpikir, kemudian berimajinasi, mengendalikan diri itu juga ada di situ. Nah, kalau kita lihat di sini kinerja otak yang berkaitan dengan proses belajar seperti apa sih? Jadi inti dari otak itu adalah syaraf. Ya, syaraf itu berfungsi untuk mengenali, memproses, merespon, mengkoordinasi tindakan sebagai respon terhadap stimulus. Jadi stimulus yang kuat itu akan menyebabkan sel saraf pada indera itu menimbulkan arus listrik. Jadi kalau kita diberikan kejutan gitu, otak itu langsung jeret gitu ya. Contoh misalnya ada siswa ngantuk gitu, terus kita tunjuk untuk kita tunjuk untuk menjawab pertanyaan. Itu yang tadi yang ngantuk jadi nggak ngantuk gitu. Ya, karena langsung terstimulus untuk gimana caranya bisa menjawab atau merespon jawaban dari dosen. Ya, jadi langsung menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik ini dialirkan ke otak melalui saraf sensoris. Nah, otak ini akan memproses, memberikan tanggapan, selanjutnya disampaikan ke alat gerak ya melalui saraf motoris ya. Jadi kalau misalnya siapa yang mau bertanya gitu ya, ya kalau misalnya dia langsung terstimulus ya dia pasti akan langsung, dia tidak terstimulus dengan pertanyaan ya gimana mau terstimulus kalau dosennya menjelaskan suaranya dikecilkan gitu ya, jadi ya nggak tahu apa yang distimulus oleh dosen tersebut, yang dilihat hanya bibirnya dosen itu bergerak-gerak menjelaskan gitu ya, tapi dia nggak tahu apa sebenarnya dijelaskan karena dia sedang mengerjakan kegiatan lain ya, jadi arus listrik di dalam otaknya memang tidak terstimulasi gitu karena stimulus yang diberikan tidak cukup kuat. Ya, makanya kalau ada dosen yang menjelaskan kemudian sebentar-bentar mahasiswanya ditanya, sebenarnya itu pasti mahasiswanya akan selalu merespon gitu ya, karena dia selalu berada dalam stimulus yang kuat gitu di kelas. Atau mungkin ada suasana kelas yang sangat tegang gitu misalnya ya. Nah, itu juga menjadi salah satu stimulus ya yang cukup kuat. Nah, kepekaan terhadap stimulus, kecepatan menghantarkan, memproses, memberikan tanggapan, stimulus menjadi faktor penting kecerdasan. Ya, jadi makanya kenapa bayi baru lahir itu harus sering diberikan stimulus, karena stimulus itu menjadi faktor penting pertumbuhan otak. Ya, kalau kita lihat teori neuroscience kan otak bayi itu mulai berkembang di usia 3 sampai 4 minggu kehamilan gitu ya, di awal-awal. Nah, kemudian diberikan stimulus mungkin dengan vitamin-vitamin ya. Kemudian ketika bayi itu lahir ya diberikan stimulus, misalnya diajak bercanda, kemudian diberikan mainan ya, kemudian diajak komunikasi, diajak merespon kata yang disampaikan oleh orang tua dan lain sebagainya. Jadi stimulus itu harus selalu diberikan karena itu faktor penting dalam merangsang kecerdasan. Nah, dalam keadaan tidak adanya stimulus, maka sel saraf bermuatan negatif. Ya, jadi kadang mahasiswa itu tidak ada pertanyaan diem gitu ya, bukan karena udah ngerti, tapi nggak tahu apa yang mau ditanya gitu ya. Orang semuanya bermuatan negatif karena stimulus yang diberikan di awal itu tidak kuat. Ya, jadi tidak ada arus listrik, nggak ada sensasi gitu ya. Tidak ada sensasi ketika dia mendengarkan informasi dari dosen. Nah, di dalam sel ini banyak ion dan jika terkena stimulus, ion itu akan masuk ke dalam membran sel saraf dan jika perubahan tersebut mencapai nilai ambang, maka sel saraf itu akan tereksitasi dan terjadi arus listrik ya yang nanti akan dialirkan ke saraf sensoris di dalam otak. Jadi itu pentingnya kenapa dalam proses pembelajaran metode yang kita berikan bagaimana caranya itu bisa memberikan stimulus yang kuat agar stimulus itu bisa direspon oleh siswa. Nah, kalau metode pembelajaran yang monoton itu mungkin agak sulit ya untuk mereka memberikan rangsangan atau respon ya, karena mereka tidak menganggap stimulus itu cukup kuat untuk membuat mereka mau merespon. Nah, kalau kita lihat di sini cara kerja otak, otak ini aktif ketika tubuh aktif. Makanya kita juga diminta untuk melakukan gerakan rutin gitu ya, olahraga ya, ada senam otak gitu ya, karena itu dianggap itu dapat merangsang
ya. Jadi kalau kita bergerak itu akan merangsang otak untuk aktif. Makanya kenapa ada rutin pelajaran olahraga ya untuk anak-anak gitu ya, anak usia dini dan lain sebagainya. Kita juga rutin gitu ya diharapkan untuk terus bergerak dan juga berolahraga, karena ketika kita aktif itu otak juga akan menjadi aktif ya, karena tadi menurut ilmu neuroscience otak itulah yang menjadi fokus utama di dalam tubuh, karena melalui otak semua koordinasi gerakan tubuh itu dikoordinasikan melalui otak. Jadi kalau kita bergerak ya otak pasti akan ikut aktif. Kemudian puncak belajar otak ini adalah penalaran simbolis ya, jadi logika dan juga bahasa. Otak tidak memperhatikan hal-hal yang membosankan. Jadi tadi ya Bapak Ibu, kalau stimulus tidak kuat, itu otak akan mendinai gitu ya hal-hal tersebut karena itu tidak cukup menarik untuk diperhatikan. Ya, jadi arus listrik yang kita harapkan tadi di otak itu tidak akan terjadi ya karena stimulusnya nggak menarik, tidak cukup kuat. Ya, kenapa? Drama Korea itu menarik gitu ya karena nggak ngebosenin, mungkin secara visualisasi pemain itu sangat menarik ya, jadi akhirnya direspon sangat kuat oleh otak ya karena stimulusnya kuat. Nah, kemudian semakin kompleks mencerna informasi, semakin otak akan mengingatnya, ya jelas ya. Jadi semakin kompleks ya informasi, otak itu akan semakin bekerja ya, akan semakin bekerja. Makanya ketika proses belajar itu kan level dinaikkan terus gitu ya, sampai agar kita lebih bisa mengingat secara dalam lagi sesuatu yang diajarkan. Kemudian otak akan melupakan informasi yang jarang digunakan. Ya, jelas gitu ya Bapak Ibu. Makanya banyak yang belajar bahasa dari TK gitu ya, dari SD, tapi kenapa begitu di usia dewasa diajak ngomong masih bingung gitu ya, karena jarang digunakan. Ya, jadi cenderung sulit untuk di-recall kembali, butuh waktu karena butuh switching ya dan lain sebagainya. Nah, semakin beragam rangsangan belajar, otak semakin belajar ya, semakin beragam ya, karena kalau kita makanya kenapa media pembelajaran dalam daring itu tidak diharapkan hanya menggunakan satu ya. Jadi ada pembelajaran daring, ada tugas online, ada forum diskusi, ada kuis ya, macam-macam. Karena gimana caranya nih agar proses belajar itu terus. Kemudian stres ya, itu melumpuhkan kemampuan belajar ya. Jadi apabila otak terganggu, otomatis semua yang ada di proses baik itu kognitif, emosinya, afeksi, kemudian psikomotorik itu pasti akan terganggu. Nah, tidur istirahat itu membantu otak ya lebih fresh. Nah, itu juga bagian yang cukup penting. Ini otak manusia adalah penjelajah belajar, kemudian otak laki-laki dan perempuan berbeda keunikannya ya. Jadi seperti otak kiri dan kanan itu kan juga ada fokus masing-masing, laki dan perempuan juga seperti itu. Kemudian informasi dalam penglihatan lebih banyak mendapatkan perhatian ya, karena secara visual itu akan jauh lebih mudah diingat ya daripada media yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini dikaitkan dengan neuroscience yang tadi ya dalam model game based learning. Tadi kalau dalam neuroscience kan proses otak ketika belajar hal baru ya perlu stimulus yang kuat. Kemudian stimulus yang kuat itu akan menghasilkan rangsangan, rangsangan itu akan menjadi arus listrik, kemudian arus listrik itu akan menjadi sensori gitu ya, yang itu nanti akan direspon oleh seluruh anggota tubuh gitu. Nah, dalam metode game based learning ini ada yang disebut dengan magic circle. Ya, magic circle itu berupa tantangan gitu ya, tantangan yang nanti itu berupa stimulus gitu ya, stimulus yang kuat, dan kalau ada stimulus kuat otomatis akan ada respon. Ya, kemudian dari respon akan menjadi feedback, kemudian tantangan lagi, respon terus seperti itu. Jadi dalam game based learning ketika siswa belajar diharapkan ini arus listrik tadi terus akan terjadi. Dia akan terus memusatkan perhatian ya, karena tadi dalam game based learning itu juga ada motivasi intrinsik ya, gimana caranya, karena ada kompetisi dan ada kerjasama, ada tujuan yang mau dicapai ya. Stimulus yang kuat itu adalah kompetisinya itu, gimana caranya dia berhasil dalam permainan yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses belajar ya. Jadi ini adalah bagian dari magic circle di dalam model game based learning. Nah, di dalamnya ada fitur game design
itu seperti apa ya, misalnya insentif sistemnya, kemudian learning-nya, kemudian musik, naratif, estetik desain ya, yang itu juga menampilkan keunikan atau mungkin ketertarikan ya untuk kita bisa ikut ya. Kalau kita lihat kenapa sih tertarik dengan video game tersebut gitu ya, karena mungkin tampilannya, warnanya ya, kemudian suaranya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini integrasi dari design framework dari game based learning di sini sangat didukung oleh afeksi ya. Jadi di sini ada afeksi, ada interaksi, ada sikap ya. Dalam game based learning itu dituntut munculnya afeksi. Kemudian akan menumbuhkan selain afeksi, menumbuhkan juga motivasi. Ya, di situ ada ketertarikan, ada berorientasi pada tujuan, ya, ada self efficacy, ada atribusi, ya. Kemudian kognisi, ya, kognisi di situ juga didorong untuk muncul ya dan juga tumbuh karena ada meaningful interaction ya. Ketika kita bermain game itu kan lebih meaningful ya karena ada sensasi tadi, ada sensasi kita ada keterlibatan secara emosi di dalamnya. Kemudian ada socio-cultural ya, di situ ada social context ya, ada observasi learning ya, kemudian juga ada interaksi sosial karena dalam permainan itu ada kerjasama juga. Nah, kemudian dari keempat unsur tersebut ada afeksi, motivasi, kognisi, socio-culture, muncul learning game design element. Jadi memunculkan bagaimana caranya game ini bisa menumbuhkan knowledge, skill, kemudian ada unsur insentif, learning mekanik, assessment, naratif, dan juga musical score. Yang ini pada akhirnya untuk bertujuan mengikat ya. Jadi game ini akan mengikat secara afeksi, secara behavioral, secara kognitif, secara socio-cultural ya. Jadi game based learning itu akan membuat seseorang ketika dia bermain ya dia harus sampai tuntas. Ya, makanya ada perilaku kalau kita main game gitu ya, jadi adiktif gitu, jadi kecanduan game karena ketika bermain game itu ya ada afektifnya, terikat di situ, ada behavioralnya, ada kognitifnya juga. Ya, yang membuat akhirnya kita ya tanggung dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dalam proses pembelajaran semuanya kan dikelola oleh dosen ya dan itu atau oleh pengajar ya dan itu bertujuan untuk menyampaikan materi karena itu merupakan salah satu metode pembelajaran. Jadi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa video game itu tidak selalu menimbulkan dampak negatif ya. Video game itu tidak selalu menimbulkan dampak negatif buat orang karena video game itu nyatanya juga bisa bisa untuk melatih otak dan juga mental. Jadi misalnya dengan kita memainkan permainan gitu ya, itu bisa mengkoordinasikan tangan, mata gitu ya, gerakan tubuh, kemudian juga bisa melatih kita untuk melakukan problem solving ya, membuat rencana strategi ya dan lain sebagainya. Kemudian ada stimulus ya, stimulus tadi kalau dalam proses belajar itu akan lebih baik kalau ada stimulus yang kuat. Nah, main game ya, bermain sebuah permainan game based learning itu bisa menstimulus kognitif, visual dan juga motorik. Ya. Kemudian kita bisa memperkenalkan teknologi. Ternyata belajar itu juga bisa menggunakan permainan ya. Belajar itu tidak sekaku itu gitu ya. Tidak hanya komunikasi satu arah, tapi kita juga bisa interaktif dan kita bisa terlibat aktif melalui permainan. Jadi ada teknologi baru. Kalau misalnya kita mungkin hanya melihatnya yang umum Kahoot ya. Salah satunya ini nanti Tingling itu juga salah satu aplikasi ya, aplikasi yang bisa kita gunakan dan mungkin lebih menarik karena itu bisa kerjasama ya, membentuk kelompok, juga bisa kompetisi secara personal. Nah, menjadi bagian sarana belajar yang menyenangkan ya. Kenapa anak TK itu selalu seneng gitu kalau ke sekolah? Karena game based learning terus gitu ya setiap hari gitu. Jadi salah satu metodenya seperti itu. Tapi kenapa anak kuliah kok males-malesan gitu ya? Karena mungkin metodenya ya bukan lagi menggunakan game based learning, tapi yang tadi sangat dominan ya dan belum ada interaksi yang terlihat dua arah, apalagi metode menggunakan daring seperti ini.
kemudian membentuk kreativitas, memberikan pengetahuan yang baru, dan melatih pengendalian emosi. Ya, jadi dalam bermain game itu kita juga diajarkan bagaimana caranya untuk kita bisa menang, ya, kalah, ya, kemudian naik ke level satu dengan level yang lain. Kita harus mengumpulkan poin berapa untuk kita bisa naik, kita harus menyelesaikan apa, bagaimana strateginya. Jadi itu bisa melatih pengendalian emosi. Jadi mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan praktek ya Bapak Ibu, nanti akan disampaikan oleh Pak Adi Prastyo. Silakan Pak Adi. Untuk Bapak. Memberikan semacam apa ya, kayak menggunakan virtual whiteboard gitu ya untuk untuk memberikan aktivitas ke mahasiswa ini. Nah, bentuknya tuh seperti ini, mungkin bisa dilihat sebentar untuk. Nah, videonya tuh kayak gini. Bu Feti kedengaran nggak di suara ini? Oh, ini mungkin suara JM. Dengeran Pak Adi? Ya. Ini masa Venta di kelas untuk menggunakan virtual whiteboard jadi proyektor ya. Proyektor itu kan biasanya untuk ditampilkan di dalam layar gitu. Nah, nanti mereka bisa interaksi di layar itu. Di sini saya pakai dulu Quizlet gitu ya. Mereka mencocokkan antara terms dengan bilansanya. Gitu. Mereka bisa dilakukan kelompok atau sendiri-sendiri gitu untuk mencocokkan. Di kelas itu cukup ini ya. Oke, kita kasih aplaus. Cukup ada interaksi gitu. Nah, ini udah agak lumayan. Terus problemnya apa sih? Gitu online gitu kan. Orang ini jadi makin menantang lagi nih hari ini gitu. Nah, terus saya sempat ikut salah satu seminar yang diadakan sama UPI kalau nggak salah ya.
itu cerita dia tentang tingling gitu. Nah, terus saya coba-coba ini kayaknya menarik ini ya kalau bisa jadikan games untuk scavenger hunt di mahasiswa gitu. Dan ini saya pernah coba juga nih di mana di waktu ngajar di Chitkara University di India itu ternyata buat mereka cukup menarik. Ini ada sedikit videonya mungkin ya biar bisa lihat. Pak Adi, suaranya mungkin dapat diperbesar, Pak. Agak sayup-sayup. Oh, ya. Suara saya kurang keras ya. Iya. Saya share screen lagi ya. Jadi ini waktu saya nyoba menggunakan tingling ini di Chitkara University waktu itu ngajar di untuk mahasiswa dari India gitu. Nah ini videonya kayak gini nih. Nah, mohon ini fakultas bahasa Inggris. Ini kalau bahasa Inggris saya hancur nih, jadi jangan dikomentari ya, ini sekedar pengantar aja. Your job is to find a blinking clue, ini contoh, and then you need to click on that clue to find the question. Okay, and then if you already know the answer from that question, you can write down the answer as usual in our chat area. Any question before I send you the thank you, Mrs. Yeah, this is very like a lake here, small lake, human made lake. Any question about this scavenger hunt game? I put 8 questions here, yeah, so you need to do it fast in order to get the point for today. The first one that can give the right answer in the chat area will get the point. Nah, di sini saya terus ngeliat di chat areanya. Thank you. Jawab paling duluan nanti get dia akan winners ya for all of this. Jadi pemenangnya. And for now, I'm giving the point ya for the first 3 students that answer the question ya. So these are the students that get the point ya for each question ya. So the first answer is the own media, second is pay per click, the third is testing, and the fourth is external influence. And Google Webmaster, I only see 2 students that answer it correctly, and A/B testing, problem recognition, and also SEO. So I think that will be all for today. I hope you enjoy this games, just like I do, and I hope that also that you get the insight for additional information regarding to online marketing communication. If you have any queries, you can. I'm not really sure. It's already 1 o'clock, more than 1 o'clock. I apologize for this delay. I give it back to Ms. Rasmi. Thank you, Dr. Adi. It was a very wonderful session. The best part of a session always is that you keep engaging the students with you. You always make it more interactive by having some fun games for the students. That is why the students also feel involved and feel that they're part of the session, sir. Thank you very much for the session. Yes, the pleasure is on me too. Yeah, thank you. Okay. Thank you, Dr. Adi. Thank you from India. Have a nice day. Enjoy your day. Have a nice day, guys, and also Ms. Rasmi. Any doubt from? Ini adalah contoh dari implementasi penggunaan tingling untuk yang sifatnya personal. Jadi saya kasihkan game itu, nanti mereka akan mencoba menjawab melalui Zoom chat. Nanti kita akan coba ya untuk pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan yang sifatnya akademis, tapi hanya sekedar untuk mencoba games ini berdasarkan materi yang nanti disampaikan di sini. Ini sebetulnya games ini hanya salah satu part dari saya ngajar. Kalau ngajar itu saya biasanya menggunakan sistem point gitu. Jadi dengan sistem point ini jadi merangsang mahasiswa untuk mereka berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya saya dapat 3 SKS gitu, ngajar tuh paling cuma 30 menit ya, atau maksimal tuh banget tuh 45 menit. Awal sama akhir tuh isinya hanya lempar pertanyaan, kasih mereka poin kalau benar, kemudian di akhir nanti nge-review yang barusan saya
sampaikan. Jadi nggak lama-lama gitu, jadi enak ya. Kita juga nggak pusing gitu lama ngajar, maksudnya juga happy gitu dengan karena mereka bisa berinteraksi dengan materinya. Nah, kemudian salah satu cara mereka mendapatkan poin selain dari sesi tanya jawab itu juga mereka bisa mendapatkan dari games seperti ini. Nah, hari ini kayaknya udah ada yang saya mau ini dulu ya. Pakai games yang pertama dulu ini. Jadi ini yang sudah mendaftar ada 20 orang. Ini saya akan jadi rencana kita nanti akan berikan ada 6 reward untuk Bapak Ibu sekalian. Dan bentuknya untuk yang pertama reward ini akan dari teman-teman dosen yang sudah mengisi di mana daftar hadir. Saya akan menggunakan yang namanya Wheel of Name. Jadi di sini kita nanti akan bisa melihat siapa pemenangnya. Jadi, nah, yang sudah mengisi absen hari ini ada ini ya 21 orang ya sampai Dr. Wahidin. Nah, ini saya akan coba copy, kemudian saya akan pastekan di Wheel of Name ini. Jadi ada satu hadiah yang akan berupa pulsa nanti ya akan disampaikan. Bu Erni ya, Bu Erni masih ada Bu Erni? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nanti saya coba putar lagi ke yang lain. Ada Pak, Bu Erni. Ini ada Bu Erni? Bu Erni ada itu namanya. Tapi ini nggak ada ya orangnya. Tapi Ya? iya. Atau kita pindahkan ke yang lain aja mungkin. Ya, Iya. tadi ada di sini ya. Oke, saya ulangi lagi ya untuk pemberian pemutaran hadiah ya. Yang Bu Erni saya cancel aja ya. Ya, Prof. Albertin, selamat pagi nih. Waduh, ini langsung diputar, langsung dapat ini. Untuk nanti pulsa akan saya kirimkan setelah sesi ini selesai. Nomornya sudah betul ya Bu ya, Prof ya di apanya? Nomor apanya yang betul? Nomor di daftar hadirnya sudah betul. Oh iya. Jadi akan kita kirim ke sana. Nah, saya akan lanjutkan dengan materinya. Di sini materinya. Ya, di sini saya sudah siapkan 2 file ya. Kami sudah siapkan 2 file, satu bentuknya modul, satu lagi bentuknya presentasi. Di modul itu bentuknya ini step by step-nya gitu. Nanti kalau Bapak sekalian pengen nyoba lagi setelah beres kelas ini, nanti bisa menggunakan bisa juga. Nanti kita perhatikan juga ya yang ada di modul itu beberapa kita coba lagi. Hari ini saya akan bawakan 2 sebetulnya, tidak hanya tingling ya, satu lagi dengan crossword. Jadi ada 2 jenis permainan yang akan kita coba diskusikan ini, yaitu tingling dengan crossword. Nah, terus nanti kita coba ini dikombinasikan 2 ini supaya nanti bisa lebih menarik itu permainannya. Nah, untuk yang Wheel of Fortune sudah dapat tadi ya, coba ada jatuh ke Prof. Martin. Kemudian sekarang case study-nya saya sudah sampaikan, ada case study yang di Citkara, kemudian ada juga testimoninya ya, ini dari yang Citkara kemarin, mereka bilang ya sesinya interaktif gitu, karena saya selama proses ngajar di sana itu saya berikan proses interaktif ya, quiz, scavenger hunt dan sebagainya buat mereka tuh jadi lebih tertarik gitu, untuk diskusi. Nah, agenda hari ini nanti akan ada pengenalan, ada sign up, kemudian jenis media, konten, cara berdasarkan konten, crossword, dan kita gabungkan antara tingling dengan crossword. Nah, tingling sendiri ini tadi udah disebutkan, jadi saya nggak akan terlalu banyak ngomong lagi di sini. Dan teman-teman juga tadi udah lihat bentuknya bisa ya dimensi ya, 30 degree gitu, gambarnya bisa juga gambar biasa, bisa juga video gitu.
Kemudian nanti akan kita praktikkan juga nih sama kita semua untuk membuat. Nah, Tingling ini sayangnya ini sebetulnya adalah versi berbayar ya. Tapi untuk teacher ini kita bisa bikin satu akun yang mendapatkan 1000 view gratis gitu ya. Jadi nanti misalnya kita punya 100 students gitu ya, itu nanti bisa dipakai selama mungkin 10 game gitu ya. Untuk menggunakan yang versi free-nya ini. Nanti kalau misalnya udah habis kuotanya, mungkin tinggal bikin akun lagi baru gitu ya. Terus nanti kita gunakan lagi akun dengan akun yang baru itu. Nah, sekarang kita akan nanti sign up-nya kita akan coba lakukan setelah selesai ya, setelah selesai materinya. Sekarang kita lihat dulu jenis medianya yang bisa kita gunakan di Tingling ini kira-kira ada 3 ya. Jadi ada yang bentuknya gambar, ada gambar 360, dan juga ada yang bentuknya video. Ya, jadi kita bisa memberikan clue yang bentuknya gambar atau background ya, bentuknya gambar. Gambar 360 yang tadi kita lihat dipraktekkan sama di India tadi, 360, dan juga bentuknya video. Nah, jenis konten yang bisa kita taruh di sana di dalam clue-clue di Tingling itu bisa bentuk teks, bisa bentuk gambar, bisa Google Doc, Google Earth ya kalau pengen misalnya merujuk ke salah satu lokasi di Globes gitu ya, bisa bentuk suara, bisa video, dan bisa juga website. Nah, terus cara dapat kontennya ini bisa dari media yang disediakan sama Tingling itu sendiri, bisa dari kamera foto kita, beberapa foto kamera kita bisa menghasilkan gambar 360 derajat ya, tapi nggak semua. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa cari di online. Kemudian untuk materi-materi gambar yang sifatnya lisensinya common kreatif yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini bisa nanti coba di Pexels ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin dapatkan gambar 360 derajat, kita bisa gunakan dari Google Map. Misalnya kita pengen pakai kampusnya Unsada nih sebagai tempat lokasi kita bermain, itu nanti kita bisa install extension namanya Panovets ya, di dalam Google Chrome. Bisa juga kita kalau pengen dapat videonya bisa pakai video YouTube downloader, atau yang terakhir kita bisa Canva. Ya ini hanya contoh beberapa aja tempat kita bisa mendapatkan konten. Nah, sekarang saya akan coba berikan sebuah link ya untuk game Tingling-nya. Bentuknya game seperti ini. Ini simple dulu ya. Jadi kita akan coba lihat yang bentuknya gambar dulu. Nah, gambar itu nanti kayak gini bentuknya. Nah, jadi ini bentuknya gambar. Nanti tugas kita mencari clue-nya ya. Nanti clue-nya beling-belingin ya, Bang. Jadi ada berpendar gitu ya sananya. Nah, nanti tugas dari Bapak-Ibu sekalian nih, sekalian mencoba Tingling-nya ya. Jadi silakan coba Tingling yang sudah saya akan share di Zoom chat. Kemudian nanti bagi peserta pertama nih yang bisa menuliskan semua jawaban dalam satu chat di Zoom, nanti akan jadi pemenang. Jadi ada 3 tag, jadi nanti silakan dituliskan ketiga jawabannya langsung. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan nggak nih tentang cara bermainnya? Ya, kita bisa langsung imersif ya, merasakan sendiri bagaimana cara melakukan permainan ini. Biar langsung mengalami ya Pak Adi ya. Pak Adi, jadi langsung diklik yang nanti Pak Adi share di kolom chat ya? Iya, jadi nanti di kolom chat Zoom ini saya akan kasih link, nanti diklik di sana, nanti coba cari 3 petunjuk di dalam gambar itu, kemudian jawabannya ditulis di dalam chat Zoom ini, yang dalam satu chat ya, jadi nanti dalam satu chat itu ada 3 jawaban langsung. Yang pertama yang bisa menuliskan jawaban nanti dia akan jadi pemenangnya, dan hadiahnya apa Pak Adi kalau pemenangnya? Rumah di hadiahnya headset, Pak Adi, apa kita bisa headset ganti buat apa kita bisa nginep di hotel
yang tadi Pak Adi ada gambarnya gitu. Sementara belum ada. Pak Adi, Contohnya dulu Pak kali ya. Adi, Gimana Pak? jawabannya Saya? ketik ke Pak Adi atau ke everyone? Di sini aja chat ya? di everyone, jadi biar semuanya bisa lihat. Nanti Bu everyone. dicontek jawaban saya, nggak mau saya. Nggak apa-apa, yang paling Kan duluan aja juga, nanti Bang. yang paling duluan Pak nanti yang. Padahal belum tentu. Iya, yang jawabannya paling benar. duluan Pak. Bapak jangan kegeeran bakal dicontek. Iya, Ya silakan maaf, Pak saya. Adi. Fun game aja ya, nanti jadi nggak Iya. usah terlalu terlalu strict kita aturannya, nanti malah jadi repot sendiri kita. Iya, ya siap Pak Saya Adi. akan coba ya sampaikan linknya di sini yang pertama ya. Dicoba, diklik, nah, kita akan coba lihat. Ini saya lupa jatuh. Asik, dapat headset. Amin. Waduh, saya dulu Pak nanti kalau gitu. Aduh. Ya, ini test drive aja ya untuk ikut merasakan kayak apa sih. Waduh, Kira-kira baru bisa kepikiran implementasi di kelas nanti seperti apa, karena saya terus terang nggak tahu ya jenis atau bentuk evaluasi di Ini apaan sih? dosen seperti apa. Silakan diklik aja linknya, kemudian jawabannya Ini sih ditulis yang mana sih? Ini yang bawah. yang paling bawah yang dari saya nih ya, www.tingling.com. Ini market tempatnya di luar angkasa, di pesawat. Ini bukan di hotel tuh ya, di pesawat luar angkasa itu. Langsung ditulis 3 jawaban ya, yang sudah menjawab 3-tiganya benar, nanti baru dia dapat reward. Yang berat mendapat reward. Nih, gagal nih dapat hadiah nih, jaringannya lemot. Ya, jaringan masalah. Jadi suruh Iya Pak Adi jaringannya. Jaringannya ya. Jaringan saya. Bisa nggak saya yang menang Pak Adi? Bisa. Tanpa jawab. Aduh. Bukannya screen complex ideas, products, or services with interactive visual, balik data engagement. Yang mana? Yang diklik yang mana? Itu sudah ada yang berhasil, Pak Adi. Oke, saya lihat ya. Ya, ada Bu Nurul Fitriani ya. Ini sudah betul ya. Bu Nurul, bisa tolong nggak di-share screen-nya, kemudian cerita nih bagaimana barusan menemukan share screen. Ya, terus gimana cara menemukan Dari ponsel. Tunggu sebentar. Ya, bisa juga sih kalau nggak salah di share screen. Ya, sebentar. teman-teman bisa ikut. Oh, benar ya? Benar ini. Nurul ya. Selamat menang ya. Nanti bisa nonton konser. Oh, luar biasa. Korea. Luar biasa. Tunggu sebentar. Share screen ya. Iya. Sebentar. Udah kelihatan belum? Screen saya. Belum ya? Oh, sebentar. Nah, ini udah mulai agak tanda-tandanya. Nah, ini ya udah. Bu. Nah, iya. Udah ya. Ini ada kelompok kerja saya yang muncul. Ini belum. Nah, ini nih. Nah, iya. Gimana ceritanya? Pertama klik yang ini. Pertanyaannya kan universitas. Di bagian atasnya ada kata kuncinya tuh Telkom. Terus yang kedua ini yang atas aplikasi. Karena aplikasi online yang dibahas kan. Ya. Tadi karena buka linknya Tingling, jadi saya jawabnya itu. Oh iya betul. Jadi kita bisa klik di sini juga di link ini ya. Iya. Terus yang ketiga yang ini. Media 360 gambar dan video jawabannya karena di sini juga ada kata kuncinya video. Ada gambar kuncinya ya. Jadi jawabannya itu. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Harus saya sudah. Agak di stop screen share. Jadi kira-kira seperti itu nanti. Tentu saja nanti variasinya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi di kelas ya. Seperti apa jawaban pertanyaannya. Fill in the blank saya pikir sangat sering saya lihat ya di evaluasi untuk bahasa ya. Saya pikir ini sangat applicable di sana.
Baik, sekarang kita akan masukin yang sesi yang kedua. Sekarang kita akan coba praktek bikin gitu ya. Bapak Ibu sekarang sudah dapat ininya, sudah dapat modulnya semua belum? Yang V3. Ya, Pertanyaan sudah. salah ya. Ada yang masih belum dapat nggak? Ini sepertinya kalau yang dari HP itu belum bisa download Pak Adi. Oh gitu ya. Ada beberapa teman. Nanya dikirim lewat mana nih? Kalau dari Atau ada grupnya nggak? Atau Grup di WhatsApp, grup di mungkin Bu Fetty bisa share ke saya, ke WA saya mungkin, nanti biar saya share. WA yang mana Bu Alia? Waduh, WA saya cuma satu nomornya Bu Fetty. Bu Alia banyak WA rahasia. Alia 1, Alia 2, Alia 3 mungkin. Jadi nama saya banyak ya. Yang satu-satunya the one and only Bu Fetty WA-nya. Ya, sebentar Bu ya. Ya. Yang versi 3. Jadi ini tolong diperhatikan setiap langkahnya karena nanti kalau nyasar ke akun yang bukan untuk teacher itu nanti kita nggak bisa dapat free view-nya ya. Jadi tolong diperhatikan pilihan-pilihannya gitu, jangan sampai salah pilih di step-stepnya karena nanti jadi ini bukan akun lecturer atau teacher yang kita dapat tapi akun yang biasa yang tidak dapat free atau gratis view. Nanti modulnya udah saya buat seperti ini, latihan. Dan di sini Bapak Ibu sekalian langsung ke ini aja ya, proses untuk sign up-nya ya. Di sini udah saya kasih linknya untuk sign up. Pakai aja akun Google kita ya, supaya lebih cepat untuk mendaftarnya. Jadi pilih yang ini. Dan nanti ikuti di sini pilihan-pilihannya nih yang penting ya. Nanti jangan sampai nanti keliru milih ke akun yang selain teacher. Sudah ya Bu Alia? Sudah diterima? Ya Bu Fetty sudah saya terima. Saya share ke teman-teman semua. Ini karena keterbatasan waktu, nanti mungkin kita tidak akan tunggu sampai semua berhasil ya. Jadi kita ada time limitnya aja. Kalau emang sudah selesai, udah kita anggap selesai. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti WA aja ke saya gitu ya. Ya, gimana Bu Meti? Udah dapat filenya? Bu Meti Suwandani. Kayaknya barusan. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Pak Juliansyah udah dapat Pak Juliansyah? Teman-teman di jurusan sastra Cina modul? Iya. Dan modul sudah? Sudah ya. Dan sastra Jepang, teman-teman di jurusan sastra Cina dan sastra Jepang, apakah sudah Kirimnya lewat apa? Dikirimnya lewat apa? Dikirimnya lewat. Saya di sebentar Bu Meti. Di chat Saya ke WA. kan ada di atas. Mungkin Yang di atas saya nggak bisa iya. buka Pak. Yang di chat saya nggak bisa buka. Bentar. Atau mau saya bikin grup WA aja untuk grup ini nanti biar bisa kita. Oh iya boleh Pak. Diskusi ya. Oke. Modul ada 24 PPT ya Pak? Iya 24 halaman. Oke. Udah. Saya udah masuk Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
dosen tetap. Bapak sekalian, udah saya kirim ini link di Zoom ya. Kalau pengen gabung di grup WhatsApp ya, ini grupnya temporer aja. Nanti mungkin kita maintain 1 minggu. Kalau setelah itu nggak ada aktivitas, nanti kan kita undang lagi kali. Nah, kalau yang mau gabung aja ya. Tapi kalau misalnya, aduh udah kebanyakan grup ya nggak bisa. Nanti saya akan share di sana juga. Sudah Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, bisa dilanjut Pak Adi mungkin? Ada yang masih belum dapat ininya, materinya? Sudah semua ya? Oke. Baik. Sekarang tugas kita ini ya, silakan diikutin apanya petunjuk yang untuk sign up-nya. Kemudian ini nanti kita akan ada giveaway lagi. Silakan dilakukan ini ya, masuk ke tingling.com.edu, kemudian nanti buat akun, sign up ya bagi teacher. Kemudian buat contoh tingling ya dengan 2 buah tag ya, 2 buah tag. Nanti peserta yang pertama ngirim link tinglingnya ke Zoom nanti akan jadi pemenangnya untuk sesi kali. Maka dicoba untuk membuatnya. Saya tunggu di Zoom chat ya. Yang paling duluan berhasil membuat apanya tingling mereka, nanti silakan di share di grupnya. Jadi prosedurnya nggak terlalu susah ya, hanya sign up gunakan Google akun yang kita punya, kemudian nanti ada proses bikinnya, tinggal ikutin aja di dalam modul itu. Ya mungkin ada sedikit perbedaan mungkin, nggak apa-apa. Ini saya time limitnya mungkin 5 menit dulu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sampai 5 menit masih belum ada yang kirim ya berarti kita skip dulu nanti biar bagus sekali nanti cobaannya pada saat lagi lebih tenang aja. Izin bertanya Pak Adi, ini hanya sampai sign up linknya ya? Sampai bikin ininya, bikin tingglingnya.
Iya. Setelah beres sign up, nanti bikin satu contenting link, Ya. pakai gambar apapun, tapi isinya tag-nya ada 2. Oh, oke. Yang di-share itu adalah share hasil buatannya tadi. Yang seperti tadi saya share tadi ya, link yang tadi untuk main game tadi, yang link pertama. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Ariza. Gimana Pak Juliansyah? Apakah sudah selesai atau masih ada tantangan? Masih ada tahap-tahapan ini lagi diklik-klik. Iya, siap. Saya pakai handphone lebih cepat. Oh iya. Harusnya 2 ya, 2 device. Bu Alia tampak pusing ini. Lagi mikir apa nih? Bu Nurul, gimana Bu Nurul? Ada kesulitan? Belum Pak, sebentar. Siap. Bentar Pak, jaringan saya. Saya off cam dulu Pak, jaringannya gitu. biar jelas. Supaya bisa lebih cepat dan memenangkan. Iya. Siapa tahu saya bisa menang dapat rumah ya Pak. Semangat Bu Alia. Pak Adi, what type of demi voucher interactive hotel. content apa nih Pak Adi? What type of interactive content kira-kira apa di isinya? Ya, yang ini gambar aja Pak, yang paling gampang. Image ya? Iya. Wah, ini udah mau selesai nih berarti nih, Juliansyah nih. Bapak yang lain silakan nih, jangan sampai keduluan Pak Juliansyah nih. Sudah pilih image. Suruh ngapain Pak sekarang Pak? Pilih image, nanti silakan diedit ya biasanya. Oke. Kemudian dimulai bikin tag. Di bawah, di modul itu di bawah ada lagi tuh apanya, cara untuk membuat tagnya. Siap. Wah, ini Bu Arisa udah kirim nih. Coba lihat dulu ya. Nggak paham saya. Bu Arisa ini belum bisa saya buka. Ini coba di setting privasinya Bu. Siapa tahu belum ini. Di titik 3 di atas itu ada untuk setting privasinya itu. Di sini ya, nanti ada setting untuk privacy-nya nih yang harus. Begini bukan ya Pak? Ini. Saya masih coba-coba nih. Di titik 3 ini ada privacy setting. Nah, ini nanti bisa diklik dulu. Harus public, kalau enggak nanti orang nggak bisa lihat. Nah, ini yang sekarang nih dari Bu Ariza nih masih private ya settingnya, jadi belum bisa disetting. Harus di set apanya jadi public dulu. Publish to sosial ya Pak. Sudah saya ganti ke public. Coba. Masih private nih kayaknya ya. Yang mana, yang tadi atau yang sekarang? Coba. Yang terakhir saya kirim Pak. Masih belum bisa ya? Masih belum nih kayaknya nih. Di Bu Feti atau Bu Nidia bisa nggak nih buka yang Bu Ariza ini? Sebentar Pak, saya cek. Oh, masih private sama-sama ya. Bisa Pak Adi?
Udah bisa? Bisa. Oke, ya. Jadi kayaknya ini udah berhasil nih Bu Ariza. Oke, ya. Makasih. Clue-nya ada satu. Satu lagi mana, Bu? Baru satu nih kayaknya. Baru satu, Bu Ariza. Satu lagi ya. Oke. Iya, dua nih. What is the capital city of Indonesia? Ini pertanyaan sulit ya. Bandung kayaknya ya. Tadi itu setelah upload konten ya, untuk bisa seperti Bu Ariza ini seperti diapain ya? Di edit, diklik kontennya, kemudian di create. Jadi setelah kita lakukan ini nih ya, apa proses ini kayak gini kan. Nah, ini Ya, sudah ada misalnya. ya. Nah, kita klik di kontennya tadi, kemudian kita Ya. edit di sini. Nanti baru kita tambahkan tag-tag di sini. Kemudian di setting privasinya supaya jadi public. Oh, oke. Saya coba dulu. Bu Ariza masih belum ya? Siapa tahu yang lain masih bisa nyusul nih. Menyelesaikan dapat 2 clue nih. Kabarin ya Bu Ariza ya kalau sudah dua tag yang dibuat. Kalau untuk menulis pertanyaannya di teks berarti ya Pak Adi ya? Ya, nanti di pertanyaan nanti bisa di edit, kemudian nanti ditambahkan nih tag, kemudian nanti kita kayak gini ya, add text dan Text and media, oke. Tapi bisa konteks media ini bisa kita tambahkan gambar dan sebagainya. Bu Ariza udah nambah lagi tagnya belum? Oh, jangan-jangan beliau off lagi. Sayang sekali, udah hampir menang. Tambah tag-nya gimana ya, Pak? Jadi kayak tadi lagi ditambah lagi di sini di apa? Setelah selesai nanti kita tambahkan aja add tag lagi di sini. Jadi di menu ini nanti kita edit lagi. Jadi Ibu balik ke yang awal sini, ya kan? Di halaman utamanya yang konten ini kita klik konten, kemudian nanti diklik aja gambar yang tadi sudah kita buat. Ya, jadi klik aja gambar yang tadi kita buat. Kemudian nanti di sini kita klik edit. Klik edit. Di sini nanti kita bisa add tag baru. Nah, tambahkan satu lagi di sini. Oke. Edit tambah lagi ya. Ya, di sini kita bisa nambah Add tag berarti ya Pak Adi ya? Iya. Wah, ini kayaknya udah lebih dari waktunya ya. Jadi mungkin sementara karena yang baru kirim baru Bu Ariza, jadi kita anggap yang jadi juaranya Bu Ariza dulu ya untuk yang sesi kali ini. Saya akan lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya ya untuk membahas tentang crossword. Nah, ini tadi kan kalau yang game yang tadi kita coba lakukan, ini bentuknya kan ini ya apa? Jawabannya itu masih kadang-kadang tidak bisa fix ya. Nah, kalau di dalam bahasa misalnya itu kan biasanya kita perlu jawaban-jawaban yang sifatnya betul sampai apa sih istilahnya, bukan pronunciation ya, tapi penulisannya juga harus benar gitu ya. Misalnya kurang satu L juga nanti dia bisa dianggap keliru gitu kan. Nah,
Untuk bisa membuat game yang interaktif seperti itu, ini kita bisa padukan antara ThinkLink dengan yang namanya crossword. Saya akan coba sampaikan dulu nih case tadinya ya untuk yang menggunakan gabungan antara saya akan share screen lagi. Saya cek dulu ya. Bu Arza, udah berhenti dulu ya Bu Arza ya. Kita lanjutkan dulu nih materinya. Iya Pak, saya udah selesai Pak. Coba nggak tahu kebuka nggak ya? Tadi saya udah bikin 2 pertanyaan. Ya udah, coba ya saya lihat lagi ya. Ya. Biar kemenangannya sah gitu ya. Tapi pertanyaannya agak ngaco dikit, nggak apa-apa ya Pak? Apa aja. Oke ya, jadi udah ada 2 pertanyaan ya. Oke. Nanti itu apanya bisa digeser-geser ya, apanya lokasi apanya tag-nya tadi bisa kita click and drag ke tempatnya. Oke, yang berikutnya kita akan coba lihat dulu ini case tadinya untuk yang menggabungkan antara ThinkLink dengan crossword ya. Dengan cara ini nanti kita bisa mengharapkan jawaban yang lebih akurat nih dari teman-teman mahasiswa. Nah, ini saya akan share dulu nih videonya. Ya, nanti kita bisa punya bayangan seperti apa sih digabung. Bukan. Musikal benar. Ada R. Musikal bisa. Enggak, salah. Salah. Musikal benar. Aku udah nyoba. Ini case tadi bergeser kerja kelompok yang ini ya. Nomor 2 tadi. Berarti tinggal yang evaluasi sama apa ya? ThinkLink dan nomor 6. crossword ya. Makanya aku lupa tadi nomor 6 apa tadi. Saya coba cari di evaluasi, Sa. Dapat nggak? Evaluasi apa, guys? Ini bisa lihat mereka bahkan sampai buka-buka Nomor buku ya. apa ya tadi? Itu rujukan yang saya machine learning. sampaikan ke mereka untuk mereka mencari nih jawabannya. Terus clue-nya ring. Linear regression, decision tree, Kamins, Canirus Netbook. Tadi yang ring ya? Iya. Belakangnya ring. Clustering coba. Iya. Iya. Ya clustering ya. Iya, clustering. Yuk, lanjut guys. Ini nih nama layer dalam implementasi neural network. Nama layer dalam Deep learning. Taunya hidden. Bener kali, coba hidden. Coba hidden. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Jut. Salah satu dari 4 bagian kunci robot clue NSE. Dari Kunci robot ada apa aja sih? 7. Sense bukan? Sense. Kayaknya bisa. Yeay. Hijau. Bisa. Oh iya Nice. benar. Hijau. Oh, hijau bener ya? Pertanyaan 6, bentar. Nah, nama belakang the father of AI. Siapa sih? Alan Turing. Turing ya? Turing berarti. Iya Turing. Jai Bute. Turing. Nice. Tadi yang keberapa lagi? Satu lagi. Gimana? Di kursi itu tuh yang kursi-kursi nggak ada ya? Lagi. Mana ini? Itu ya, di situ nggak ada. Oh. Alhamdulillah. Hitung dulu. Satu itu 8. Lu. Harusnya ini sih. Bismillah.
Wih, benar. Aduh, masih ada lagi ya. Galau terus. Galau dan galau. 15 berapa tadi ketemu? 15 kali 5. Jadi di sini kita bisa juga menyambungkan antara satu tingling dengan tingling yang lain gitu ya. Jadi nanti kita bisa kayak tadi mahasiswa itu mereka diarahkan mengerjakan satu lokasi, kemudian nanti mereka akan bisa menuju ke lokasi lain kalau sudah menemukan semua jawaban di lokasi yang pertama tadi gitu. Nah, itu nanti mereka perlu kerja kelompok yang cukup erat di sana untuk mencari jawabannya. Dan tadi bisa kita dengar juga bahwa mereka cukup excited ya untuk mengikuti proses pembelajarannya. Dan mungkin tadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada sedikit perbedaan ya, karena di sini tadi kita menggunakan panorama ya. Panorama itu artinya kita menggunakan gambar yang 360. Nah, ini jauh lebih kompleks nih proses pencariannya dibandingkan dengan hanya menggunakan satu gambar yang 2 dimensi, karena kita terus melihat clue-nya ini ada di seluruh lokasi. Nah, ini untuk mendapatkan panorama ini kita bisa menggunakan namanya PanoVets ya. PanoVets ini saya akan coba tunjukin sedikit seperti apa, dan kita akan coba praktikan ya untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini saya sudah buatkan juga satu lagi, nanti kita akan coba mainkan ya bersama yang ini. Ada yang kenal nggak nih lokasinya di mana nih? Harus ada, Pak. Kenapa? Masih ada lah, Pak. Ada. Ada siapa, Pak, yang di depan? Nggak tahu nih, wajahnya ditutup ya, jadi nggak kelihatan. Ya, jadi saya bahkan bisa menggunakan kampus Unsada untuk jadi tempat mereka bermain ya, untuk mahasiswa. Ini Bapak ambil dari Google? Dari Google Maps, jadi kita tinggal Google gini caranya ya. Kita tinggal ke Maps aja, misalnya saya pengen lokasinya di mana, di Unsada misalnya. Nanti kita akan search aja Unsada, kemudian di sini nanti kita harus install namanya extension PanoVets ya. Ini saya nggak akan sampaikan prosesnya karena nanti bisa di-search sendiri aja untuk install extension, tapi kira-kira nanti tinggal klik di sini gitu ya, kemudian nanti akan ada tambah untuk menambahkan extension di sini. Di More Tool, kemudian ada extension, kita cari aja namanya PanoVets. Nah, setelah ketemu nanti kita klik gambar orang ini di sini. Kemudian kita tinggal cari nih lokasi Unsada mana yang mau dipakai gitu kan. Kira-kira ini kalau saya lihat sih Fakultas Bahasa kayaknya kemarin itu di mana ya? Sekitar sini gitu. Saya nggak hafal ya. Ya misalnya kita pengen lihat di sini lah gitu ya. Nanti kita akan di sana ke menu 3 dimensinya. Nah, kita bisa di sini. Nah, setelah kita ada di sini, kita tinggal klik di extension yang ada di atas ini. Nanti di sini kita akan bisa klik PanoVets. Saran saya sih, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini menggambarkan ini ukuran filenya. Yang makin besar, ini ukuran filenya makin besar. Jadi 5 ini ada yang paling besar filenya, gambarnya paling jelas. 1 ini ukurannya paling kecil, tapi gambarnya paling nggak jelas. Oke, jadi nanti bisa dipilih yang mana sesuai dengan kondisi mahasiswanya. Kalau misalnya banyak yang kesulitan koneksi, pilih yang 1 aja, nggak terlalu jelas. Tapi kalau misalnya bagus koneksinya, mungkin 2 atau 3 oke gitu ya. Nah, yang saya tadi gunakan ini dia pakai di 2 lokasinya. Nah, saya udah ada 5 clue di sana. Tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah sekarang mencoba lagi ya untuk bisa merasakan sensasinya. Kemudian nanti yang berhasil mengirimkan screenshot crossword-nya di grup, dia yang paling di chat, nanti dia yang menang ya. Oke sekali. Ini waktunya tinggal sedikit, jadi saya hanya akan berikan waktu 5 menit. Setelah itu nanti saya akan kembalikan ke Bu Fetty ya, karena udah nggak cukup nih, waktunya udah jam 11. Maka dicoba dulu bagi yang tertarik. Oh, di sini udah ada beberapa yang berhasil juga ya, selain Bu Ariza ya. Bu Nurul saya coba lihat ya, saya pengen lihat nih.
coba ya, misalnya Bun Nurul. Oke, bagus sekali ya. Ini pakai bunga apa nih Bun Nurul? Bunga sakura kali ya. Sakura. Sakura kuning ya, bagus ya. Herlina coba lihat ya. Oh, ini masih belum disetting public ya? Nanti saya ubah deh. Ya Pak. Yang di titik 3 itu kayak gitu. Hari juga ada tuh Pak Adi. Ya. Pak Hari mengirimkan Ya, juga itu. Waduh, ini Angkor Wat. Ini berarti pakai ini ya. Pak Hari ini udah lebih sedikit agak maju dikit ya darinya. Di sini dia menggunakan yang bawaan dari Tingling-nya Angkor Wat ini. Seingat saya. Betul ya Pak Hari ya? Ini malah udah banyak nih ya yang ditaruh di sini. Ada galerinya Pak? Ya, ada di galeri ini ya. Iya betul. Saya clone terus saya edit. Ya, makasih Pak Hari ya. Jadi bagus sekali nanti bisa juga nih nanti ke nanya Pak Hari nih gimana caranya gitu tuh dapetin ya. Jadi di Tingling juga menyediakan galeri untuk yang sifatnya 360 ini. Selain tadi yang pakai Maps ya, bisa juga nanti bagus sekali pakai yang dari kamera ya. 360. Jadi opsinya cukup banyak. Kemudian ada lagi, udah ya. Jadi udah ada 3-4 orang yang berhasil. Saya masih nunggu jawabannya untuk yang ini. Nah ini sekalian kalau ada yang sudah iseng-iseng selesai, ada feedback yang bisa diisi dulu kan. Jangan lupa lihat ke atas ya. Jadi ini clue-nya tuh bisa ada di horizontal dan ada di vertikal ya. Ada yang di atas sama ada yang di bawah juga. Jadi pencarian itu 360 derajat horizontal maupun vertikal. Di sana ada 5 buah clue ya. Satunya atau 5 buah tag, satunya untuk crossword-nya, sisanya untuk pertanyaannya harus diisi di crossword itu. Yang penghubungnya adalah nomor pertanyaannya. Antara Tingling dengan crossword-nya adalah nomor pertanyaan. Jadi perhatikan nomor pertanyaan dan nanti di crossword-nya itu memasukkannya harus sesuai dengan nomornya. Bu Feti ini waktunya tinggal 5 menit. Gimana nih? Mau kita close aja apa gimana ya? Mangga Pak, diselesaikan saja dulu Pak Adi. Sampai sudah menemukan itunya, pemenangnya. 5 ya? 5 menit lagi Pak Adi. Yang pertanyaan nomor 1 nggak ada clue-nya, Pak. Nomor 1. Clue-nya itu hanya bisa kita lihat di Tingling-nya. Jadi di crossword-nya memang tidak ada pertanyaannya. Karena kalau di crossword-nya ada pertanyaannya, saya tinggal yang nomor 1 doang. Nah, yang itu coba cari nomor 1 dari mana nih? Lihat ke atas, lihat ke bawah, jangan lupa ya. Iya, sisa 1 itu doang. Oke. Nomor 1. Page extension Google Chrome. Wait. Aduh, udah ada yang duluan nyampe nih ya. Oke ya, jadi ini udah ada yang berhasil duluan. Saya tunjukin aja nih.
Kurnia Idawati ya. Bu Kurnia ada nih di sini. Jadi udah benar semua nih jawabannya ya. Pakai Pano. Ya, pertanyaan nomor 1 ini Pano Fetch ini jawabannya Pano. Dan nomor 2 ini Persada, 3 nama saya, kemudian keempat ini adalah crossword. Jadi makasih. Selamat Bu Kurnia. Mantap, Bu Ida. Selamat. Bu Ida. Dapat voucher hotel dari Bu Alia. Hotel bintang 5 Bu Ida. Dari voucher hotel dari Bu Alia. Tapi di Bekasi, Bu. Dekat rumah saya. Dari Bogor. Terima kasih. Akhirnya. Oke ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa menyelesaikan materinya ini. Jadi udah terlanjur sampai jam 11. Ini sebenarnya saya tadi masih mau menyampaikan tentang password dan bagaimana hubungannya. Tapi itu ada di modul. Jadi nanti sekarang bisa lihat. Suaranya Pak Adi kecil. Ya, Pak Adi. Jadi tadi mohon maaf saya tidak bisa. Itu grupnya grup temporer. Nanti setelah seminggu kita akan bubarkan gitu ya. Biar nanti kalau ada yang masih mau diskusi bisa lewat. Mungkin itu aja dari saya Bu Fetty. Mangga. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami paham, termasuk saya ini agak teknis banget ya. Karena saya sendiri juga tadi sambil berlatih sebetulnya. Jadi berlatih pada suhu ya sama Pak Adi, kita manggilnya suhu. Bu Fetty, boleh bertanya sedikit Bu? Iya silakan. Ada silakan, beberapa pertanyaan Bu Fetty dari teman-teman. Ya silakan dipersilakan Bu Alia. Langsung saja Ibu, ini Bu Nurul ya? Ariza. Bu Ariza. Oh Bu Ariza. Bu Ariza. Pak Adi, saya mau bertanya sedikit. Koreksi saya kalau salah. Tadi kalau nggak salah Pak Adi bilang aplikasi ini berbayar ya Pak ya. Jadi nanti ada perpanjangan ya. Betul atau enggak Pak? Untuk ya, jadi Pak Alvin sebenarnya berbayar, tapi untuk yang teachers ini kita bisa dapat 1000 views. Jadi ada 1000 orang bisa main gitu untuk teacher ya. Jadi ada free-nya sampai 1000 untuk yang versi education ini yang teacher. Kalau sudah melewati 1000 berarti nanti kita dikenakan. Iya, dikenakan charge atau bikin lagi aja akun baru. Oh, Kan tinggal bikin akun Gmail lagi satu lagi ya. Lagi. Jadi dapat gratis lagi Bu Ariza. Iya. Baik. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Bu Ariza. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jadi mungkin karena ini sangat teknis ya Pak Adi telah berkenan membuka WhatsApp group seminggu untuk apabila ada pertanyaan mengenai pelatihan kita pada hari ini, dan semoga pelatihan ThinkLink ini dapat diaplikasikan di kegiatan belajar mengajar Bapak dan Ibu di kelas ya. Jadi ini merupakan salah satu atau salah dua variasi ya, karena tadi ada juga crossword lab, kemudian ada juga aplikasi ThinkLink. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di kelas tanpa hanya sekedar memberikan tugas atau membuat mereka hanya sekedar membaca, tapi bisa melalui kegiatan-kegiatan interaktif seperti ini. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang belum join di WhatsApp group, silakan. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung melalui WhatsApp group yang sudah dibuatkan oleh Pak Adi. Kemudian untuk materi tadi juga sudah akan kami share lagi di dalam grup Unsada ya, peserta Unsada, dan nanti mungkin di grup itu juga kami akan men-share sertifikat pelatihan. Insya Allah mudah-mudahan besok sudah Bapak Ibu bisa peroleh sertifikatnya. Kemudian dimohon untuk mengisi daftar isi kegiatan kita pada hari ini untuk keperluan pembuatan sertifikat dan juga pengganti kuota ya Bapak Ibu ya, karena telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan juga untuk tadi peserta yang sudah menang sudah dicatat ya Pak Adi ya? Sudah, jadi dari catatan saya mungkin kalau ada yang salah ya. Yang pertama tadi dulu, dari Prof. Ya, yang pertama dari Prof. Albertin, yang kedua adalah dari Bu Nurul Fitriani, yang ketiga Bu Ariza, yang keempat Bu
Idawati ya, Kurnia Idawati. Oke, berarti ada 4 ya Pak Adi ya? Iya, ada 4 yang. Oke, baik Ibu, untuk yang pemenang yang telah diumumkan oleh Pak Adi barusan, kami akan mengirimkan juga voucher OVO atau Gojek atau link aja ya. Jadi nanti saya akan cross-check satu persatu untuk vouchernya. Jadi ini di luar dari pengganti kuota yang akan Bapak Ibu terima untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, mungkin Bu Alia ada pesan-pesan penutup sebelum kita tutup acara ini, Bu Alia? Ya, terima kasih Bu Feti. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Telkom University dan khususnya kelompok Abdi Masnya Bu Feti, pada Pak Adi, Bu Nidia juga, dan juga kepada teman-teman semua di Dharma Persada University, Universitas Dharma Persada ini atas partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk lebih dengan metode-metode pembelajaran yang baru ya, khususnya baik. Nampaknya sinyalnya Bu Alia terganggu ya Pak Adi. Apakah hanya saya saja yang tidak bisa mendengar Ya, beliau? kayaknya agak terganggu ya. Baik, iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Pak Adi, Bu Feti. Mohon maaf atas kekurangan Terima kasih, yang Prof. kami sampaikan pada hari ini. Apabila terdapat kekurangannya, semoga ini bisa menjadi bekal wawasan berkaitan dengan metode ajar menggunakan aplikasi Thinglink dan juga tadi sempat dibahas mengenai CrossLab. Apabila ada masukan berkaitan dengan pelatihan pada hari ini, kami persilakan untuk mengisi link feedback yang sudah kami berikan di Zoom chat ya. Mohon kalau misalnya ada yang ingin diberikan lagi materi ya tambahan berkaitan dengan aplikasi lainnya, itu silakan dituliskan saja di feedback tersebut. Sekiranya akan ada pelatihan apa lagi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam mengajar bahasa di Fakultas Bahasa dan Budaya ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaannya telah bergabung selama 2 jam kurang lebih bersama kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan webinar yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Alberti. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Prof. Ibu. Alberti. Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu. Terima kasih. terima kasih semuanya. Izin live Bapak Ibu. Silakan Bapak. Silakan Bapak Ibu. Izin live. Mangga. Bu Nidia, ini sudah di stop record? Ya, sudah.